saya akan bacakan kepada kita semua. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus sebagai Guru Agung kita, dan pagi hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari kitab Yesaya. Saya coba memberikan tema lagi error ya. Ada. Sorry sebentar Bapak Ibu lagi gak mau berputar. Ya, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya coba memberikan tema adalah kuat karena Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang membuat kita kuat. Karena Tuhan kita ada sampai saat ini, karena Tuhan kita bisa melayani Tuhan sampai detik ini. Sehingga itu yang perlu kita syukuri, bahwa kekuatan yang kita dapatkan itu semua karena anugerah Tuhan. Kekuatan yang kita miliki saat ini itu semua karena dari Tuhan. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ini sangat luar biasa bagaimana Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel, ya kan? Di mana pada waktu itu ketika mereka berada di pembuangan, mereka sudah mulai mereka sudah mulai meragukan Tuhan, ya kan? Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-27, di ayat yang sebelumnya dikatakan di sana, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata demikian hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allah. Ini seakan-akan bahwa Allah tidak peduli kepada mereka, ya kan? Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang hebat, yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Sehingga kalau kita kuat sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bisa sampai saat ini kita melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Artinya kita tidak perlu ragu akan Tuhan. Kita tidak perlu meragukan kedahsyatan Tuhan, terutama dalam menjalani hidup ini. Sehingga dikatakan kehebatan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi merupakan doktrin yang seharusnya memberikan kita keyakinan akan kedahsyatan Tuhan kita. Ya, Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang hidup, pemilik pencipta langit dan bumi, bahkan pemilik alam semesta ini. Sehingga kita tidak perlu ragu akan hal itu. Tapi seringkali dalam menjalani hidup ini, seringkali kita meragukan kekuatan dari Tuhan. Seringkali dalam menjalani hidup ini, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita mengandalkan kehebatan kita. Sehingga dikatakan, namun kadangkala manusia menganggap bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak peduli kepadanya. Tidak seperti itu.
Makanya tadi saya katakan kalau kita kuat itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kekuatan yang kita miliki itu adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kita bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melayani Tuhan. Bahkan mempersembahkan semua apa yang kita miliki. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam kekuatan yang Tuhan berikan itu ada hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga itu yang perlu kita syukuri. Ya kan? Seharusnya itulah yang perlu disyukuri oleh bangsa Israel. Ya. Sehingga mereka tidak lagi meragukan kehebatan Tuhan di mana Tuhan sudah mulai menuntun mereka. Tapi seringkali ketika diperhadapkan dengan realita, dengan kehidupan ini, seringkali kita meragukan kekuatan Tuhan. Ya. Seringkali kita lupa akan Tuhan. Seakan-akan kita mampu, seakan kita kuat. Padahal tidak. Kita adalah manusia yang lemah. Ya. Sehingga itu yang perlu kita syukuri bahwa kita memiliki Allah yang hebat. Memiliki Allah yang luar biasa. Yang memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Sebagai mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan. Sebagai mahasiswa bisa melakukan tugas-tugasnya. Ya. Sehingga sekali lagi saya katakan hidup ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Kita kuat karena Tuhan. Kita kuat karena firman Tuhan. Sehingga itu yang membuat kita kuat untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Karena Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk terus hidup dalam firman-Nya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ya. Bagaimana supaya kita kuat? Ada dua hal yang boleh saya bagikan kepada kita pagi hari ini. Yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-28, dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Hal yang pertama yang perlu kita renungkan pagi hari ini, bahwa kita mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah pemilik alam semesta ini. Bahkan terlebih hidup kita. Sehingga kita tidak perlu ragu, para mahasiswa tidak perlu ragu. Mengapa? Karena Tuhan yang beserta dengan kita. Karena Allah yang kita layani adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Terutama para mahasiswa yang semester 8 yang sebentar akan menyelesaikan studinya. Ya. Sehingga membuat dengan situasi seperti itu, membuat saudara, bagaimana ya? Membuat saudara ragu, membuat saudara khawatir. Jangan-jangan saya ini nanti nggak bisa menyelesaikan. Ya kan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa inilah yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Bahwa kita mempercayai sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu sangat jelas dikatakan di ayat yang ke-28. Adalah Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi. Dan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan tidak terduga pengertiannya. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Ya kan? Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang hebat. Pencipta alam semesta, bahkan termasuk hidup kita ini. Sehingga apa yang perlu kita ragukan? Ya. Kalau semuanya Tuhan sediakan, masa hidup kita Tuhan tidak pedulikan? Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tapi seringkali ketika menjalani hidup ini, kadangkala kita meragukan Tuhan. Kadangkala kita meragukan kuasa Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Allah yang kita layani adalah Allah yang selalu memperdulikan kehidupan kita. Allah yang kita layani adalah Allah yang selalu memperhatikan hidup kita. Dan inilah yang mau Allah katakan kepada bangsa Israel. Di mana mereka sudah mulai putus asa, di mana mereka sudah mulai khawatir,
Seakan-akan Tuhan tidak memberikan pertolongan. Seakan-akan Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka berpikir, ya, Tuhan ada di mana? Benarkah Tuhan ini ada? Ya kan? Tetapi tidak. Ya. Makanya dia jelas kan di ayat yang ke-28 bagian yang terakhir dikatakan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saya katakan apapun hidup kita, persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi saat ini, mari kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani bersama dengan Dia. Menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Yang kita lakukan hanya berserah kepada Tuhan. Ya. Ya. Orang yang mempercayai hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan berarti menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Berarti di luar kekuatan Tuhan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan itu, dengan kekuatan yang Tuhan berikan itu, sehingga manusia itu atau kita bisa melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Untuk itu ada yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ya. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Amin. Ini yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Jangan pernah ragukan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan selalu peduli dengan Anda. Karena Tuhan selalu peduli dengan kita. Tapi kita yang sering kali, ya kan, keluar dari itu. Ya. Tidak mau menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan. Ya. Kita berkata, saya bisa. Ya kan? Saya mampu. Tuhan bilang, lu siapa? Ya kan? Itu. Sehingga ini yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Bagaimana supaya kita kuat? Berarti mari kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Mempercayai hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan berarti di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi itu yang perlu kita syukuri. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan kekuatan. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengertian bagi kita. Sehingga itu yang perlu kita renungkan pagi hari. Mari tetap mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita kuat? Yang kedua adalah selalu menantikan Tuhan. Di ayat yang ke-31 bagian A. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini luar biasa. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, artinya orang yang selalu mempercayai hidupnya kepada Tuhan, berarti yang berikut berarti dia selalu menantikan Tuhan. Berarti selalu menantikan kekuatan dari Tuhan. Orang yang selalu menantikan Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan. Orang yang selalu menantikan Tuhan adalah orang yang selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sehingga itu diumpamakan seperti burung Raja Wali. Ya kan? Ini sangat luar biasa sekali. Ya kan? Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-31 tadi, dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini sangat luar biasa sekali. Ketika saya dan saudara selalu menantikan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari tetap menanti-nantikan Tuhan. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Mari tetap berserah kepada Tuhan. Sadari bahwa tanpa Tuhan
hidup ini tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan tanpa Tuhan hidup ini binasa. Jadi mari percayakan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan yang berdaulat, maha tahu dan kekal adalah Tuhan yang peduli serta memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan seperti burung Raja Wali yang terbang dengan sayapnya yang begitu hebat. Demikian juga kita. Mari kita datang hanya kepada Tuhan. Permasalahan apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan peduli. Persoalan apapun yang saudara alami saat ini, percaya sepenuhnya bahwa di balik persoalan itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melewati setiap persoalan yang kita izinkan. Semester 8, jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan pasti cukupkan apa yang saudara perlukan. Jangan. Untuk itu tetap menantikan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ya. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Seringkali dalam menjalani hidup ini, selalu secara tidak sadar, selalu mengandalkan kekuatan kita. Ya. Seringkali dalam hidup ini, kita lalai menantikan Tuhan. Seakan-akan kita mampu, ternyata tidak mampu. Seakan kita bisa, ternyata tidak bisa. Untuk itu mari terus nantikan Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan. Mari terus bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini. Sehingga kita tidak perlu takut untuk menjalani hidup ini dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan peduli dengan kita. Persoalan apapun yang saudara alami, saya pastikan Tuhan peduli. Untuk itu, jangan putus asa. Jangan menyerah. Tetap andalkan Tuhan. Tetap menantikan Tuhan. Ya. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ya, memberikan kemampuan bagi kita. Dan kekuatan yang Tuhan berikan itu melebihi kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Ya. Sehingga inilah menjadi perenungan bagi kita pagi hari. Mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Ya. Sehingga dipamongkan sebagai burung Raja Wali. Ya kan? Kalau kita perhatikan burung Raja Wali itu, ya, burung yang paling hebat, ya, yang tidak pernah takut, ya. Ketika badai datang, bahkan dia senang. Kalau perhatikan burung-burung yang lain, ya kan, lari, tapi burung Raja Wali enggak, ya kan? Ya. Sehingga ini yang menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini, bahwa mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Ya, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Ya. Ini sangat luar biasa. Ya kan? Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Adik-adik yang terkasih, para mahasiswa. Ya. Persoalan apapun yang saudara alami, hadapi saat ini. Percayalah, ketika saudara menantikan Tuhan, ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa melewati dari setiap persoalan yang Tuhan izinkan. Ya. Ya. Untuk itu, ketika ada permasalahan, jangan lari ke tempat lain. Ya. Para mahasiswa, ya, khususnya ini semester 2, ya kan? Ketika saudara ada masalah, keluarga saudara ada masalah, ya kan? Jangan lari ke tempat lain. Ya kan? Tapi larilah kepada Tuhan. Ya kan? Ya. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Ya. Seringkali para mahasiswa, terutama yang baru datang semester 2, ya kan? Ketika ada persoalan lari ke tempat lain. Ya kan? Mencari barang-barang yang haram. Ya kan? Nah, ini yang bahaya. Ya. Sehingga melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini,
mengingatkan kita supaya kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Sehingga kita bisa melewati masalah, tantangan yang Tuhan izinkan itu. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya. Tuh. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 8 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat beban. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika saudara sudah mulai putus asa, sudah mulai hilang pandangannya, datanglah kepada Kristus. Ya. Ketika saudara sudah mulai jalan sudah mulai buntu, ya, datanglah kepada Kristus. Ya. Datanglah kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Sehingga dikatakan, masalah apa yang sedang membuat saudara meragukan Tuhan? Ya, ini yang menjadi perenungan pertanyaan bagi kita. Kira-kira masalah apa sih yang sedang membuat kita meragukan Tuhan? Ya. Mungkin saudara sebagai mahasiswa, ya kan? Apa yang membuat saudara ragu akan Tuhan? Yang semester 8, yang sebentar akan menyelesaikan studinya, apa yang membuat saudara ragu? Waduh Tuhan, masih banyak tugaskan saya di kampus. Ya kan? Oh, bagaimana jalan keluarnya? Ya. Tetapi satu hal yang saya dikatakan percayalah kepada Tuhan yang berdaulat di atas segala-galanya termasuk hidup kita. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan kecewa. Ternyata orang yang menantikan Tuhan itu tidak kecewa. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang datang kepadanya. Hanya manusia yang seringkali mengecewakan dan dikecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap umatnya. Untuk itu datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak menghapus semua beban berat itu. Namun yang pasti Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Agar kita dapat bertahan untuk melewatinya. Bahkan menjadi pemenang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Para mahasiswa yang kami kasihi. Mari terus nantikan Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, permasalahan apapun yang Tuhan izinkan untuk saudara hadapi saat ini. Jangan lari ke tempat lain, tetapi larilah kepada Tuhan. Jangan datang ke tempat lain, tetapi datanglah kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ada dua hal yang boleh saya bagikan kepada kita pagi hari ini. Bagaimana supaya kita menjadi kuat. Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, selalu menanti-nantikan Tuhan. Ya. Sehingga diumpamakan tadi seperti burung rajawali. Ya. Kalau kita perhatikan burung rajawali itu burung yang sangat unik dari burung-burung yang lain. Ya. Itu. Burung yang paling unik dari jenis burung yang lain. Mengapa dia tidak pernah takut, tidak pernah gentar, ya, untuk menghadapi badai, ya kan? Bahkan senang ketika badai itu datang, ya kan? Itu. Sehingga itulah menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini. Mari kita tetap sepenuhnya hidup ini kita serahkan kepada Tuhan. Ya, mari hidup ini sepenuhnya hanya milik Tuhan. Untuk itu supaya kita menjadi kuat, mari terus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan yang kedua, mari terus nantikan Tuhan. Ya. Nantikan Tuhan. Ya. Saya pastikan ketika saudara akan menanti-nantikan Tuhan,
di situ Tuhan bekerja. Ya, di situ Tuhan memberikan kekuatan. Di situ Tuhan mengaruniakan kemampuan. Sehingga kita bisa melewati setiap masalah, persoalan, tantangan yang Tuhan izinkan untuk bisa melewati itu. Bahkan kita lebih dari situ bisa keluar menjadi seorang pemenang. Demikian firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mensyukuri anugerah-Mu, Tuhan, untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami baca renungkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh terus kami lakukan, Tuhan. Sehingga kami sepenuhnya percaya kepadamu. Dan terus menantikan Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami tidak perlu takut untuk menjalani hidup ini. Baik kami sebagai mahasiswa, sebagai dosen. Kami tidak perlu takut karena Tuhan yang kami sembah, yang kami layani adalah Allah yang peduli atas hidup kami. Yang terus memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk renungan pagi hari. Haleluya. Amin. Terima kasih.